Halo gengs, selamat datang di Celoteh Seram. Channel ini menyajikan cerita horor berdasarkan kisah nyata. So, jangan dengar sendirian. Namaku Gilang. Aku tinggal di daerah Ciroyom, Kota Bandung. Pengalaman ini aku alami 7 tahun yang lalu. Waktu yang sangat lama memang, tapi saking mengerikannya kejadian yang aku alami ini, aku jadi tidak bisa melupakannya. Aku masih ingat detail kejadiannya. Tepat ketika aku masih bekerja di salah satu atau sebuah minimarket. Saat itu hari Kamis malam Jumat. Aku ke bagian kerja shift 3. Masuk jam 5 sore, pulang jam 12 malam. Aku berangkat jam 4 sore untuk meminimalisir terlambat, karena di Ciroyom terkadang suka macet. Dan benar saja, meski aku pergi lebih awal, sekitaran pasar agak padat, merayap dan macet. Singkat cerita, aku sampai jam 4:30 lebih 10 menit. Aku langsung masuk ke toko dan di sana ada 4 rekan kerjaku. Sebut saja mereka Agam, Taufan, Tresna, dan Pak Irwan, kepala toko. Aku bergegas melakukan absen. Tiba-tiba sang kepala toko mendatangiku dan bilang, dia bilang hari ini sampai seminggu ke depan aku diminta perbantuan di toko lain. Ya, letak tokonya memang tidak terlalu jauh dari tokoku ini. Soalnya di sana kurang personil.
kaget sih, karena infonya dadakan, tapi ya apa boleh buat. Ditambah aku masih anak baru saat itu, ya aku terima saja permintaannya. Mendengar itu, rekan kerjaku bilang padaku, hati-hati katanya kalau di store itu. Kontan aku bertanya, memang kalau di store yang itu kenapa? Temanku bilang, gak kenapa-napa, cuma gudang penyimpanan barangnya ada di lantai 4 di atas. Jadi mungkin agak rumit ketimbang di sini. Oh, kirain ada yang aneh-aneh pikirku. Ya, ku jawab tidak apa-apa, hitung-hitung pengalaman, karena kan sementara. Saat itu, karena hari itu juga aku harus pindah dan diminta perbantuan di store lain, aku segera bergegas menuju cabang toko perbantuanku. Singkat cerita, aku pun sampai di sana. Sebuah jalan yang bisa dibilang jalan ini banyak dilalui orang-orang, bahkan salah satu jalan yang cukup populer di Bandung. Kadang banyak bis datang ke sini untuk berbelanja. Orang-orang dari luar pulau, karya wisata, biasanya menjadi salah satu objek atau tujuan. Sampai di sana aku segera masuk ke toko dan langsung meminta bertemu kepala toko yang ada di cabang itu. Setelah berkenalan dengan kepala toko yang bernama Pak Eko, aku pun bergegas untuk langsung bekerja. Aku menaiki anak tangga sampai di lantai 2. Di sana, aku tidak melihat gudang untuk menyimpan perlengkapan. Cuma ada satu ruangan dengan pintu tertutup. Aku tidak bertanya gudang penyimpanan perlengkapannya ada di lantai berapa. Tapi seingatku, salah satu teman kerjaku bilang katanya ada di lantai atas. Ya sudahlah. Aku pun naik lagi dari lantai 2 ke lantai 3. Sampai di lantai 3, aku juga tidak menemukan satupun ruangan. Cuma ada rak-rak dan barang saja, dan mungkin ini dipakai untuk penyimpanan stok, pikirku. Suasana di lantai 3 itu memang hening dan dingin, berbeda dengan saat berada di lantai 2. Aku berpikir positif, mungkin karena sedang hujan dan jauh dari lantai 1 area sel, sepertinya fine-fine saja, memang sewajarnya. Masih ada satu lantai lagi. Aku pun naik ke lantai 4. Ketika sampai di lantai 4, aku sempat melihat ke jam tanganku yang menunjukkan jam 5:30 lebih 15 menit. Tak lama terdengar azan maghrib berkumandang. Aku pun berniat sekalian saja untuk sholat maghrib ketika sampai di lantai 4. Sampai di lantai 4
pun kulihat lantai itu kosong, bahkan tidak ada apapun di sana. Kondisi lampunya mati, hanya ada pintu yang terbuka dan itu mengarah ke arah balkon. Wah, kok ini gak ada apa-apanya ya? Kupikir gudang penyimpanan perlengkapan ada di sana. Aku pun coba berjalan di lantai 4 itu, mencari saklar lampu untuk menyalakan lampu yang ada di lantai 4. Karena saat itu sudah cukup gelap, hanya penerangan pun dari celah pintu balkon. Aku meraba dinding menemukan saklar, dan tiba-tiba di lantai 4 itu ada seseorang. Iya, di dalam gelapnya lantai 4 itu cukup jelas ada orang yang sedang berdiri, agak tinggi, mungkin karyawan. Agak samar sih memang terlihatnya, tapi cukup jelas sih ada seseorang yang berdiri dan mungkin itu karyawan. Karena tidak menemukan saklarnya, aku pun perlahan mendekati orang itu. Jalan semakin dekat, berniat untuk menanyakan di mana saklar lampunya dan sedang apa dia di sana. Dan ketika aku dekati orang itu, sebagian wajahnya tersorot oleh cahaya dari balkon. Dan aku terperajat kaget ketika kulihat orang yang di depanku itu tidak memakai seragam karyawan, melainkan memakai baju jubah hitam, rambutnya panjang, dan sangat berantakan. Iya, sosok itu berdiri kaku, melihat ke arahku sampai kepalanya terlepas dari badannya. Kontan aku langsung lari, terbirit-birit turun ketakutan. Sampai di lantai 2 aku tidak sengaja menabrak Pak Eko. Pak Eko langsung bertanya padaku kenapa aku terlihat panik dan ketakutan. Saat itu aku tidak langsung menceritakan apa yang kualami. Aku bilang aku tidak menemukan gudang penyimpanannya ada di mana. Dan Pak Eko pun menunjuk ruangan yang ada di salah satu lantai 2 itu. Di sana katanya. Aku pun segera masuk dan bersiap-siap saat itu. Aku coba tenangkan diriku. Memang saat aku melihat sosok itu, kondisi sedang sandekala, di mana mereka sedang keluar saat itu. Tak berapa lama setelah aku keluar dari ruang penyimpanan, kurang lebih sekitar jam 6 sore,
ada suara perempuan yang memanggilku. Suaranya agak melengking, namun suaranya seperti orang yang tersumbat hidungnya, tapi kencang. Iya, jelas terdengar di ruangan itu. Ketika awalku masuk, aku tidak perhatikan ada siapa-siapa memang di dalam. Mungkin memang ada orang. Dia terus memanggilku. Terdengar memang agak aneh. Ku tengok ke belakang. Ada yang sedang duduk di pojok ruangan itu. Seorang perempuan, rambutnya agak panjang. Teteh manggil saya. Kulihat memang dia memakai baju seragam yang sama. Ketika aku tegur, dia hanya diam. Teteh kenapa teh? Aku semakin mendekati orang itu. Dan ketika ku pegang bahunya, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan untuk berteriak atau memejamkan mata pun aku tidak bisa. Rasanya orang itu memaksaku untuk melihat terus wajahnya. Perempuan itu berwajah pucat. Kedua matanya putih, rambutnya panjang. Dan jelas itu bukan sosok manusia. Dia melihat ke arahku, mulutnya terus mengucapkan kata minta tolong dengan suaranya yang nyaring itu. Dan sosok itu tiba-tiba mulai merintih kesakitan dan menangis. Keluar air mata, darah dari matanya. Dia terus merintih kesakitan dan meminta tolong. Dan tiba-tiba saja sosok itu berdiri dan berlari menembus badanku. Ketika itu badanku bisa kugerakkan lagi. Kulihat ke sekitar. Tidak ada apa-apa. Kepalaku pun pusing. Dan aku pun duduk sejenak. Rasanya pandanganku mulai kabur dan aku pun tidak sadarkan diri. Yang kurasakan seperti itu, tapi saat itu aku entahlah, seperti mimpi tapi terasa nyata. Aku berada di sebuah hutan dan rawa. Di depanku ada satu rumah besar. Aku seakan digiring untuk masuk ke rumah itu. Ketika
Ketika aku masuk ke rumah itu, tiba-tiba aku lihat ada sosok perempuan. Sepertinya ketakutan, dikejar-kejar, dan akhirnya terjatuh dari lantai 2 rumah itu. Ketika perempuan itu terjatuh, kepalanya berlumuran darah. Ketika melihat itu, sosok perempuan yang ada dalam mimpiku itu melihat ke arahku. Tatapannya nanar dan seketika aku langsung tersadar. Ketika tersadar, aku sudah bersama Pak Eko dan beberapa teman-temanku yang bekerja di store itu. Mereka bertanya kenapa aku terlihat pucat dan pingsan. Kalau kecapean atau tidak sanggup ya tidak usah bekerja. Aku pun akhirnya meminta untuk izin pulang. Untungnya kepala toko pun mengizinkannya karena melihat kondisiku sangat kacau. Singkat cerita, sampai di rumah, badanku mulai terasa demam. Badanku ngilu, perasaanku campur aduk. Entahlah, segala yang ada di badanku terasa tidak enak. Ketika aku mencoba untuk tertidur di rumah, sekitar jam 12 malam, terdengar ada ketukan di pintu depan rumah yang terus mengetuk-ngetuk. Kebetulan saat itu aku masih terbangun. Aku pun turun ke bawah dan baru saja akan membuka pintu itu, suara tangisan yang sama yang aku dengar di tempat kerjaku. Dia menangis dan bilang ingin disempurnakan. Aku pun tidak pernah membuka ketukan pintu itu. Waktu pun berlalu, sampai akhirnya muncullah cerita yang beredar di toko itu. Dulu sebelum dijadikan stall, tempat itu sudah kosong cukup lama. Dan kata orang-orang memang cukup angker. Entah ada cerita apa di balik tempat itu. Yang jelas, niat saya adalah bekerja. Jika kalian memang ada di sana, dimanapun kalian berada, sama-sama kita tinggal di sini dan jangan mengganggu. Itu yang selalu kuterapkan kali ini. Karena memang kita dan mereka itu sangat